selanjutnya teman-teman. Kejadian-kejadian kemarin ini sebuah peristiwa bukan kemauan kita, Pak. Ini ada kemauan ilahi Robi untuk Republik kita, Pak. Jadi Allah ingin rubah karakter polisi Republik Indonesia, Pak. Yang kita tahu banyak hal-hal yang akhirnya terungkap menjadi fakta setelah kejadian. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sumpah mubahalahnya ya teman-teman ya. Nah, jadi keluarga sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bermubahalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya ya. Mengenai kasus KM50 yang terjadi, sudah banyak sekali mubahalah Habib Rizik yang terkabul. Contohnya AKBP Yusri Yunus sudah meninggal dunia. Nah, ini Jenderal Bintang 1 Hendra Kurniawan juga sudah dipecat kalau nggak salah, atau dia banding lagi, kita juga tidak tahu. Nah, sekarang Dudung ya kan, Dudung di sini sedang terkait kasus korupsi rumah daripada tentara angkatan darat teman-teman semua. Kita lihat dulu, kita flashback dulu ke kasus KM50 dulu ya teman-teman semua ya. Asli, ini sudah ada 3 yang ditembakkan. Ini Fadil Imran belum ini. Dari hasil penyelidikan awal. Ya, oke. Kelompok yang menyerang anggota ini diidentifikasi sebagai Laskar Khusus. Laskar Khusus ya. Yang selama ini menghalang-halangi proses penyidikan. Nah, itu dia. Kita flashback ke video di masa lalu teman-teman mengenai konferensi pers. Bentar. Konferensi pers daripada Jenderal Fadil Imran mengenai kasus KM50. Nah, sudah 2 yang tumbang teman-teman semua ya kan. 1 meninggal dunia dan 1 lagi katanya dipecat. Karena iya banyak kasus lah teman-teman. Padahal Jenderal Bintang 1 kalau kita lihat-lihat ya kan teman-teman. Kemudian di sini Dudung Abdurrahman yang sudah pensiun ya kan teman-teman. Nah, dia akan mendapatkan daripada mubahalah Habib Rizik Syihab mengenai tewasnya 6 syuhada FPI di KM50 ya. Ya, kita lihat saja ke depannya apakah dia terbukti atau tidak teman-teman mengenai kasus korupsi ini. Ya, kita lihat aja ke depannya seperti apa ya kan. Kita lanjut video selanjutnya teman-teman semuanya ya. Rekaman percakapan conference call yang menggambarkan bagaimana detik-detik saat penembakan terjadi di peristiwa malam 7 Desember itu. Rekaman 7 Desember ya. Eksklusif kami putarkan di Mata Najwa. Oke. Kita lihat. Tolong Pak katanya ya. Astagfirullah. Itu kenapa dia? Penting mau IB dulu tempat aman. Bang enggak, kayaknya kita hari udah ke sini Bang enggak. Enggak bisa terawang Bang enggak. Nanti daripada kita keluar lagi kemana? Dan Bogor apa mana Dan? Balik markas. Balik markas aja. Kenal anak-anak. Enggak, udah jangan balik, ente tenang. Balik ya, balik markas, masuk tol. Bang enggak izin Bang enggak lapor ke anak-anak. Nah, videonya sangat luar biasa, keji sekali teman-teman. Tapi berakhir dibebaskannya 5 orang yang penembaknya itu kan dibebaskan kawan-kawan. Kalian bisa lihat, carilah di YouTube ya. Nauzubillah min zalik, kejadian kemarin ya teman-teman semua ya. Dan Mahfud MD juga mengatakan bahwasanya KM50 adalah bentuk pelanggaran HAM biasa katanya. Jauh banget empatinya sama dengan Bung Rocky Gerung ya. Kita lihat dulu videonya teman-teman. Kilometer 50 itu adalah pelanggaran HAM biasa. Saya katakan pemerintah terbuka. Kalau ada bukti mana pelanggaran HAM beratnya itu mana, sampaikan sekarang. Atau kalau enggak nanti sampaikan menyusul kepada Presiden. Bukti, bukan keyakinan. Ya kan memang dari awal ada semacam persekusi terhadap ulama itu. Bukan sekedar motif. Ada surplus kebenaran di pihak penguasa untuk meyakinkan bahwa hanya kami yang Pancasila, yang lain adalah berbahaya itu. Nah, suasana itu masuk di dalam benak publik. Iya. Jadi kalau disebut
ada orang gila. Semua kita, semua manusia itu punya potensi untuk jadi gila. Betul banget. Problemnya Bung adalah Rocky Gerung. upload nggak kegilaan itu, kegilaan dan masa depan politik Indonesia. Iya. Jadi benar Bung. kalau ada orang gila beroperasi, pasti ada orang yang lebih gila lagi yang mengendalikan orang gila itu. Benar. Betul apa kata Bung Rocky Gerung ya. Kebencian Mahfud MD kepada para habaib ini sudah terlihat dari dulu sampai sekarang. Dari dulu saat beliau menjabat entah sebagai apa, gue juga nggak tahu teman-teman. Ya, nah dia sekarang menjadi kalau nggak salah Kopol Hukam ya waktu itu ya. Dan dia mengatakan bahwasanya penembakan di tol KM50 itu adalah pelanggaran HAM biasa. Kita bayangkan aja dia yang ditembak ya kawan-kawan. Kemudian ada yang mengatakan itu adalah pelanggaran HAM biasa. Apa kata keluarganya, apa kata orang tuanya, ya kan? Seperti itu teman-teman. Ya kalau dia lagi muda, masih muda. Kalau udah tua bangkai seperti ini, ya nggak ada juga yang bersedih kawan-kawan semua, ya kan? Nauzubillahi min zalik. Kita lihat video selanjutnya teman-teman semuanya, ya kan? 6 laskar FPI yang dibunuh dan dibantai di KM50, tol 50. Coba bayangkan, bukan malah mengumpulkan data selengkap-lengkapnya, tetapi polisi justru meminta atau memerintahkan data HP para saksi di rest area KM50 itu untuk dihapus, CCTV dihapus, gendangan kerah di rest area KM50 itu justru dibersihkan, bukan di polis lain. Dan rest area KM50 yang baru berdiri selama setahun itu dibongkar. Itu Kapoldanya itu. Ya siapa itu? Imran Fadil Imran itu Fadil Imran ya. Kalau kasus Jessica Wongso, Tito Karnavian dan Krisnamurti, kasus KM50 itu Fadil Imran. Iya. Banyak biadabnya kawan-kawan ya pada kasus KM50. Ini Bang Rismon Sianipar sangat luar biasa penjelasannya teman-teman semua. Beliau sangat melek sekali intelektualnya kepada kasus-kasus besar yang melibatkan elit-elit politik dan juga oknum kepolisian ya, sangat luar biasa. Kita lihat video selanjutnya teman-teman. Kejadian kemarin ini sebuah peristiwa bukan kemauan kita, Pak. Ini ada kemauan ilahi Robi untuk Republik kita, Pak. Jadi Allah ingin rubah karakter polisi Republik Indonesia, Pak. Yang kita tahu banyak hal-hal yang akhirnya terungkap menjadi fakta setelah kejadian. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sumpah mubahalahnya ya teman-teman ya. Jadi keluarga sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermubahalah. Demi Allah, Tuhan langit dan bumi, kami bersumpah bahwa kami, keluarga dari korban pembantaian 7 Desember 2020 yang lalu, 7 Desember ya, yang terbunuh di kilometer 50 tol Cikampek adalah benar dan meyakini bahwa anak-anak kami dari Laskar FPI tersebutlah dianiaya dan dibunuh dengan zalim oleh oknum polisi, dan polisi telah berdusta atas masalah pembunuhan tersebut karenanya dia timpakanlah laknat dan azabmu kepada siapapun di antara kami yang berdusta, dan timpakan juga laknat dan suka aku ke atas seluruh keluarganya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jika mereka para pembunuh dan otak di belakangnya, dalamnya, dan seluruh yang terlibat di dalamnya, pendukung-pendukungnya, mereka lah yang benar menurutmu ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, maka kami beserta keluarga dan keturunan kami dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ya Allah. Insyaallah. Tetapi jika 6 syuhada FPI tersebut yang benar, dan mereka para pembunuh telah bertindak salah, telah bertindak zalim, dan mereka termasuk otak, dalangnya, dan semua yang terlibat di dalamnya ya Allah, mereka Engkau anggap salah ya Allah di matamu ya Allah, maka mereka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala beserta keturunan mereka di dunia sampai akhir. Amin. Ya Rabb, Engkaulah sebaik-baik saksi. Ya, amin ya Allah. Amin.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah sumpah mubahalah sedang berlangsung? Wallahu a'lam bishawab, teman-teman. Yang jelas ya, mengenai penembakan 7 laskar FPI, berapa? 6 ya, 6 syuhada FPI. Jadi perwakilan keluarga korban KM 50 mewakili keluarga korban Ustadz Syuhada memimpin sumpah mubahalah. Bisa jadi benar apa kata Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi bahwa kasus Ferdi Sambo adalah rahasia Allah yang sedang berlangsung sampai ke depannya. Nah, yang terkait, yang terlibat ya siap-siap saja ya teman-teman semua. Beberapa jenderal ya sudah tumbang, sudah juga yang sudah meninggal dunia ya teman-teman yang terlibat. Ya kita tunggu saja Mulyono apakah the next selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa subscribe MPH channel teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.